Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Nurul dalam acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan RSUD Sumber Gelaga episode ke-10. Bagi Sobat Sehat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami supaya Sobat Sehat tidak ketinggalan podcast dan juga informasi menarik lainnya. Nah Sobat Sehat, di Portal Surga episode kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang hebat dan juga ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Yuda Meriza Kartika, spesialis obgyn. Beliau merupakan salah satu dokter kandungan andalan di RSUD Sumber Gelaga. Yuk kita sapa beliau lebih dulu ya Sobat Sehat. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya dokter, mungkin bisa diberitahukan kepada kita dan Sobat Sehat semua yang ada di rumah, jadwal praktek Dr. Yuda di RSUD Sumber Gelaga itu kapan saja sih dok? Oke, halo Sobat Sehat. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Sumber Gelaga itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Sobat Sehat jangan lupa dicatat ya jadwal praktek beliau di RSUD Sumber Gelaga. Oke Sobat Sehat, untuk Portal Surga episode kali ini kita akan mengangkat topik terkait program nasional peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Oke, sudah siap dokter? Siap. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ya dokter. Bagaimana gambaran kondisi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia saat ini, dan mengapa peningkatan kesehatan ibu dan bayi masih menjadi program prioritas nasional tahun 2026? Oke, baik Sobat Sehat. Untuk kondisi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia saat ini mengalami tren perbaikan, di mana ditunjukkan dengan penurunan angka kematian ibu yakni 144 per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi memang total kasus kematian tahunan masih tergolong tinggi. Program ini program nasional menjadi prioritas di tahun 2026, mengingat tingginya urgensi penyelamatan nyawa dan krusialnya fase 1000 hari pertama kehidupan untuk mencetak generasi masa depan yang bebas stunting. Oke, lalu apa saja nih dok fokus utama program nasional tahun 2026 dalam upaya menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB? Untuk fokus program nasional 2026 pada penguatan deteksi dini di tingkat layanan primer, intervensi pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan, dan standarisasi kompetensi darurat bagi tenaga kesehatan. Lalu untuk selanjutnya nih dok, ada pertanyaan terkait seberapa penting sih dok pemeriksaan kehamilan secara rutin atau ANC bagi ibu hamil, dan berapa kali idealnya pemeriksaan tersebut selama masa kehamilan? Oke. Baik Sobat Sehat, untuk kunjungan pemeriksaan kehamilan yang ideal atau disebut juga dengan antenatal care itu penting sekali untuk mendeteksi dini resiko serta mencegah kematian ibu dan bayi dan memastikan untuk tumbuh kembang janin itu optimal. Adapun kunjungan idealnya berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia minimal 8 kali selama kehamilan, yakni 2 kali kunjungan di trimester pertama, 2 kali kunjungan di trimester kedua, dan 4 kali kunjungan di trimester ketiga. Baik, ketika kita berbicara terkait dengan resiko pada kehamilan ya dok, faktor resiko apa saja yang paling sering menyebabkan komplikasi pada ibu hamil dan bagaimana cara mencegahnya dokter? Oke, untuk faktor resiko yang sering menyebabkan komplikasi pada ibu hamil diantaranya preeklamsi, tekanan darah tinggi, perdarahan pasca melahirkan, infeksi, serta status gizi buruk atau kurang energi kronis. Bagaimana cara mencegahnya? Yakni dengan cara deteksi dini resiko, komplikasi, lalu mengkonsumsi suplemen gizi mikro, dan melakukan perencanaan persalinan yang matang. Terkait dengan pemenuhan gizi selama kehamilan ya dok, bagaimana peran pemenuhan gizi selama kehamilan dalam mendukung kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin? Baik Sobat Sehat, pemenuhan gizi yang seimbang itu merupakan pondasi utama untuk mencegah terjadinya komplikasi persalinan, mencegah terjadinya persalinan prematur, dan untuk memotong rantai stunting dari sejak dalam kandungan.
Oke, dokter tadi kan Ya. menyebutkan stunting ya dok ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah dan rumah sakit dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga bayi lahir? Oke, baik. Sobat Sehat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu berfokus penuh pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni dari sejak kehamilan hingga anak berumur 2 tahun. Adapun intervensinya dibagi menjadi 2 kategori utama, yakni intervensi spesifik, yakni dari sektor kesehatan atau medis, dan intervensi sensitif, yakni di luar sektor kesehatan seperti sanitasi dan air bersih. Baik, kita bergeser ke tanda bahaya kehamilan ya dokter. Apa saja sih tanda bahaya kehamilan yang harus segera mendapatkan pertolongan medis agar tidak membahayakan bagi ibu hamil? Oke, tanda bahaya adalah gejala medis yang bisa menjadi ancaman bagi keselamatan ibu dan janin. Jika terdapat tanda bahaya, ibu hamil sebaiknya segera dibawa ke IGD rumah sakit dan puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan medis tanpa menunda. Adapun tanda bahayanya diantaranya perdarahan dari jalan lahir, demam atau panas tinggi, adanya gejala preeklamsi bahkan sampai ke eklamsi, diantaranya sakit kepala, mata buram atau kabur, nyeri ulu hati, bahkan bengkak pada wajah, tangan, dan kaki. Lalu gejala berikutnya adalah gerakan anak berkurang atau berhenti, lalu keluarnya cairan ketuban sebelum waktunya, muntah yang terus-menerus, bahkan tidak mau makan. Baik, lalu bagaimana peran suami dan keluarga dalam mendukung kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, dokter? Oke. Peran suami dan keluarga adalah disebut juga sebagai support system, di mana peran suami dan keluarga ini sangat krusial sekali dalam mengurangi tingkat stres pada ibu, mencegah keterlambatan penanganan medis, dan juga untuk memastikan pemenuhan gizi yang optimal bagi ibu. Keterlibatan aktif dari suami dalam masa kehamilan secara medis terbukti mampu menurunkan resiko depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Baik, ketika kita berbicara mengenai persalinan ya dokter, apa pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga medis kompeten? Dan resiko apa yang dapat terjadi ketika persalinan ini tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dokter? Oke. Baik Sobat Sehat, persalinan yang dilakukan di fasilitas layanan kesehatan dengan tenaga medis berkompeten itu sangat penting sekali karena mampu atau memastikan penanganan medisnya secara cepat dan steril serta mampu menghentikan komplikasi persalinan yang bisa berakibat fatal sebelum berakibat fatal. Kenapa? Karena proses melahirkan itu adalah fase kritis di mana kondisi klinis ibu dan bayi bisa berubah dari normal menjadi darurat hanya dalam hitungan menit. Sehingga perlu bahwasanya untuk persalinan di fasilitas layanan kesehatan dengan tenaga medis yang berkompeten. Oke, lalu apa harapan dan juga pesan Dr. Yuda kepada seluruh ibu hamil dan juga sobat sehat yang di rumah agar dapat mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas di tahun 2026? Dan tahun berikutnya. Dan tahun berikutnya, betul dokter. Kesehatan generasi masa depan itu adalah proyek bersama yang harus direncanakan secara matang, dikawal dengan pemenuhan gizi yang ketat, dan dilindungi dengan deteksi dini medis, sehingga kita bisa mencetak generasi masa depan yang bebas stunting dan tentunya bisa menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Oke, luar biasa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yuda, spesialis OBGYN dari RSUD Sumber Gelaga. Baik, kami sampaikan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya dokter. Semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Yuda bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi sobat sehat yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin request materi untuk podcast selanjutnya, sobat sehat bisa menuliskan di kolom komentar. Baik sobat sehat, demikian obrolan kita terkait dengan program nasional
kesehatan ibu dan bayi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. RSUD Sumber Gelagah, Juara, jujur, ramah, dan terpercaya dalam pelayanan.